Kenapa Tomat itu yakin kalau ini suara perempuan? Karena ada suara Jadi kayak ada sekitar 2-3 orang perempuan yang lagi ngobrol tapi bisik-bisik. Dan nggak jelas apa yang diomongkan. Ada suara perempuan ini yang nangis di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Ardian. Ardian ini asalnya dari Aceh dan dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami pada saat dia mengontrak satu rumah di daerah Medan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas amal kebaikan teman-teman semua. Jadi ini ada sobat kembara, namanya Ardian. Dia ini asalnya dari Aceh, tepatnya dari Aceh Utara. Dia cerita tentang pengalaman waktu itu pada waktu dia masih kuliah di sekitaran tahun 2000 sampai 2005 lah. Nah, karena Ardian ini cerita dia asalnya dari Aceh, tepatnya di Aceh Utara. Kita tahu kalau pada waktu itu Aceh sempat mengalami konflik, yaitu antara GAM dengan Indonesia. GAM ini adalah Gerakan Aceh Merdeka, di mana pada waktu itu Aceh ini ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sebenarnya konflik ini sudah lama, dari sekitar tahun 76 sampai berakhir di tahun 2005. Jadi pada waktu itu Ardian cerita karena kondisi Aceh pada waktu itu nggak menentu karena konflik. Nah, orang tua Ardian ini pengennya Ardian itu ambil kuliahnya nggak di Aceh, tapi di Medan. Karena memang kondisi pada waktu itu Aceh ini benar-benar mengalami konflik yang sangat pelik sekali. Akhirnya berangkatlah Ardian ini menuju ke Medan. Dia pun mulai cari satu kampus di sana dan dia kuliah di salah satu kampus swasta di Medan. Dia kemudian cari kos-kosan. Singkat cerita sampai bertahun-tahun itu Ardian ini ngekos di satu tempat itu. Nah, di tahun-tahun terakhir kuliah, di sekitaran tahun 2005 itu, Ardian ini punya keinginan, kok pengen ngontrak satu rumah. Karena ini tahun-tahun terakhir, dia pengen ngerasain suatu suasana yang beda lah. Nah, ada salah satu sahabatnya Ardian, ini panggilannya Tomat. Karena dia badannya bulat seperti tomat, akhirnya dipanggil Tomat. Tomat ini juga asalnya dari Aceh, dan dia bersahabat lama dengan Ardian. Waktu itu entah kenapa Ardian ini berpikiran kalau pengen ngontrak sama si Tomat ini. Pada waktu itu si Tomat ini masih ngekos, sama-sama ngekos tapi letaknya juga nggak seberapa jauh dari lokasi di mana Ardian ngekos. Lah, siang itu di kampus Ardian tanya ke Tomat, "Mat, ini kan tahun-tahun terakhir kita kuliah. Kamu ada pikiran nggak? Punya penginan nggak untuk ngontrak di satu rumah gitu?" Nah, Tomat jawab, "Loh iya, aku juga punya pikiran gitu. Karena ini kan tahun-tahun terakhir, jadi aku pengen fokus bikin skripsi itu nggak terganggu sama teman-teman yang lain. Karena kalau di kos itu seringkali aku diajak keluar, nongkrong gitu. Aku pengen fokus gitu. Ya udah, kalau gitu kita
cari aja kontrakan, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya siang itu mereka naik motor bareng berdua, carilah kontrakan rumah. Mereka cari sampai di hari kedua, ternyata sampai berjalan 2 minggu mereka belum juga menemukan kontrakan rumah yang pas. Sampai pada akhirnya siang itu mereka di kantin kampus, mereka ketemu satu temennya. Kebetulan mereka ini tahu kalau temennya ini namanya Wawan. Wawan ini sudah lama ngontrak rumah, ngontrak satu rumah. Ditanyalah sama Ardian, "Wan, kamu ada referensi nggak satu kontrakan rumah gitu? Ya kira-kira ada 2 atau 3 kamar lah. Ini kami mau ngontrak rumah." Wawan ini jawab, "Loh, emangnya siapa aja, Yan?" "Ya aku sama Tomat." "Nah, gini aku kebetulan udah nggak nempatin kontrakan rumahku itu udah lama, udah hampir 2 bulan. Karena aku juga diajak sama temenku yang ngontrak rumah juga, jadi aku sudah lama nggak tinggal di sana. Nah, kontrakanku ini masih ada sisa 3 bulan. Kalau kalian mau, kalian bisa nerusin di sana. Kalian tinggal bayar 1 tahun depan. Nanti tak temukan sama pemiliknya." "Gitu, serius? Lokasinya di mana?" "Nggak jauh kok, cuma 5 kilo dari sini." "Ya udahlah, kalau gitu habis ini aja kita ke sana." Ya wis, akhirnya mereka bertiga ini naik 2 motor, Tomat, Ardian sama si Wawan ini menuju ke kontrakannya Wawan. Begitu sampai di kontrakan itu, yang Ardian lihat pertama itu rumahnya memang besar, ada 2 lantai, dan yang bikin Ardian seneng itu ada garasi di sana. Nah, pikiran awal dari Ardian itu, kalau ada garasi, berarti kalau teman-teman main ke sini enak, mereka nggak cari parkiran. Nah, sedangkan di kos-kosan Ardian sebelumnya itu nggak ada lokasi parkir yang luas, apalagi dia tinggal sama pemilik kos, jadi nggak bisa nongkrong sampai malam gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu mereka masuk rumah, mereka mulai ngelihat lokasi di situ, mereka masuk. Yang pertama kali mereka lihat adalah ada satu kamar di depan. Waktu itu Ardian langsung bilang ke Wawan, "Wan, kalau aku jadi ngontrak di sini, aku pengen nempatin di kamar ini. Kayaknya kok enak, karena langsung menghadap ke depan." Lah Wawan bilang, "Nggak bisa itu, Yan. Itu dikunci dari dulu. Sama pemilik rumahnya nggak boleh dibuka." "Loh kok aneh?" "Iya nggak tahu. Dari awal aku tinggal memang seperti itu." Ardian tanya lagi, "Loh emang isinya apa kok nggak boleh dibuka?" "Ya nggak ada apa-apa sih. Aku pernah ngintip dari lubang kunci itu nggak pernah ada apa-apa. Kosong, hanya kosong gitu. Cuman ada satu kursi lah di situ di pojokan." Lah Ardian nggak sempat mikir aneh-aneh, oh ya sudah. Ternyata begitu dilihat itu ada gembok memang. Kamar ini memang tergembok dari luar. Mereka pun jalan lagi, di situ ada ruang tamu, dan di depan ruang tamu itu ada satu kamar. Lah satu kamar inilah yang kemudian Tomat ini ngomong ke Ardian, "Yan, kalau kita jadi ngontrak di sini aku nempatin kamar ini ya, kamu yang di atas." Karena di atas ini memang masih ada satu kamar lagi. Nah, hal yang kedua yang mereka cari adalah kondisi toilet. Di situ ada toilet, mereka pun ke situ ngecek airnya. Karena ketika di kos itu airnya ini selalu kotor. Begitu air keran ini dibuka, airnya bersih. Lah Ardian otomatis seneng sama Tomat. "Ya airnya bersih, enak ini." Nah begitu mereka noleh, di situ ada toilet kecil yang ukurannya itu nggak wajar. Jadi lokasinya persis ada di bawah tangga, ada toilet yang kalau diukur itu seukuran pusar orang dewasa. Jadi nggak akan bisa dimasuki oleh orang dewasa. Lah sempat Ardian ini tanya ke Wawan, "Loh Wan, ini toilet apa? Kok sudah ada toilet, di sampingnya ada toilet lagi yang ukurannya kecil. Emang bisa dimasukin orang dewasa?" Lah Wawan itu cuman diem terus bilang, "Ya nggak tahu juga, dari dulu memang kayak gini, ya kita nggak pernah pakai." Lah pikiran dari Ardian itu, oh mungkin ini buat toilet anak-anak, mungkin pemiliknya punya anak kecil, jadi kalau anaknya diajari pipis di situ. Awalnya mereka berpikir seperti itu. Setelah mereka ngecek itu, mereka pun naik ke atas. Mereka naik ke atas, di situ ada kamar yang ukurannya cukup besar dan ada toilet di dalam. Waktu itu Ardian langsung seneng sama kamar itu. Wah, ini toilet di dalam. Kalau memang nanti kita jadi ngontrak di sini, aku pengen nempatin di sini. Akhirnya gimana Mat? Menurutmu Mat? Iya sih aku setuju sih. Cuman
ini harganya berapa Wan? Ini kan rumahnya besar. Terus Wawan itu bilang, udah nggak usah khawatir, ini murah, ini cuma 5 juta. Lah Ardian sama Tomat itu kaget loh. Rumah seukuran seperti ini, dengan ukuran besar seperti ini, umumnya di daerah sana itu sekitar 15 juta ke atas. Kok ini cuma 5 juta? Kamu nggak bercanda kan Wan? Ardian sempat tanya gitu. Enggak, kalau aku bercanda ngapain? Aku sudah hampir 7 bulan di sini. Nah akhirnya, ya wis kalau gitu kita ketemu sama pemiliknya aja Wan. Ya udah ayo langsung menuju ke pemiliknya. Ternyata Wawan ini bawa mereka ke satu toko perhiasan. Di satu pasar di daerah Medan itu ada toko perhiasan yang ukurannya cukup besar. Ada 2 toko di situ. Ternyata pemilik rumah itu adalah pengusaha toko emas. Mereka pun dipertemukan. Wawan bilang kalau ini teman-teman saya yang nantinya melanjutkan ngontrak di sana. Oh gitu ya, iya. Kalau gitu enggak masalah, sudah tahu aturannya ya. Nanti kalau keluar atau mau masukkan tamu harus izin ke RT RW dulu. Pemiliknya bilang seperti itu. Dan waktu itu pemiliknya cuman nggak banyak omong, cuman pesan itu tok, dan satu lagi yang dipesan, dan minta tolong kamar yang di depan itu jangan diapa-apain, jangan dibuka atau jangan berusaha untuk masuk lah. Intinya biarkan kamar itu kosong seperti itu. Oh iya Pak, baik Pak. Setelah itu mereka pun bayar uang 5 juta dan mereka pun langsung mengemasi barangnya di kos-kosan itu. Jadi mereka seneng, si Tomat sama Ardian ini langsung ngemasi barang-barangnya. Siang itu juga setelah asar itu mereka langsung menuju ke kontrakan itu. Mereka bawa barang-barangnya langsung menuju ke kontrakan itu. Malam itu ketika mereka menempati kamar itu nggak ada yang aneh-aneh. Dan si Ardian pun tidur di atas. Si Wawan itu yang semula ngontrak di sana itu sudah nggak tidur di sana lagi dan barang-barangnya sudah dikemasi. Jadi yang ada di situ cuma Tomat sama Ardian. Keesokan harinya mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa, ke kampus dan lain-lain. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, sampai 1 bulan. Nah, sekitar 1 bulan lebih itu ada satu kejadian. Waktu itu Tomat ini, karena Tomat ini aktivitasnya seneng di depan TV. Jadi di ruang tamu itu ada TV. Tomat ini sambil santai duduk nonton TV di situ. Dia ini nggak kerasa sampai ketiduran. Yang Tomat tahu, yang Tomat ingat itu si Ardian ini sudah tidur lebih dulu di atas. Waktu itu Tomat itu sambil nonton TV sampai ketiduran dan remote itu masih dipegang di tangannya. Nah antara sadar dan nggak sadar, Tomat ini dengar ada suara perempuan itu yang turun. Kenapa Tomat itu yakin kalau ini suara perempuan? Karena ada suara Lah, Tomat ini posisinya antara sadar nggak sadar, dia bisa ngelihat, tapi dia nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, dan badannya itu nggak bisa digerakkan. Dia ngelihat dari atas tangga itu turun perempuan. Dia pakai baju putih seperti orang-orang Belanda, rambutnya itu keriting dan lusuh. Dia ini turun, tapi mulutnya nggak bicara sama sekali, tapi ada suara Lah, Tomat ini masih bisa ngelihat TV yang masih hidup, dengar suara TV yang masih hidup, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan perempuan ini turun, jalan mendekati Tomat. Terus perempuan ini dengan suara duduk di samping Tomat, dan waktu itu Tomat malah nggak bisa gerak. Dia cuman terpaku dan matanya melihat ke arah perempuan itu. Nah, perempuan ini agak noleh ke arah Tomat. Tomat ini nggak bisa gerak. Sampai sekitar beberapa detik itu perempuan ini jalan di depan TV langsung menuju ke kamar. Dan yang bikin aneh adalah perempuan ini masuk ke arah kamar kosong itu dengan menembus pintu. Seret. Lah, setelah kejadian itulah Tomat ini langsung bisa menggerakkan. Astagfirullah. Langsung Tomat ini masuk ke kamar dan dikunci kamarnya. Pagi harinya dia ini mau cerita ke Ardian. Dia ini ragu. Ini tak ceritakan ke Ardian enggak? Kalau tak ceritakan nanti dia malah takut. Karena 2 orang ini memang benar-benar aslinya seorang penakut semua dua-duanya. Jadi dia diam. Baru siangnya dia cerita ke Ardian. Yan, tadi malam aku mengalami kejadian seperti ini. Ada perempuan yang turun dan bersuara seperti itu. Waktu itu Ardian ini agak nggak percaya. Nggak mungkin lah.
Wong aku tidur juga nyenyak, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi serius, aku itu ngelihat persis dan badanku tuh nggak bisa tak gerakin. Ya wis lah, kita kalau gitu nggak boleh takut lagi. Kita kan masih lama tinggal di situ. Ini baru beberapa bulan. Kalau kita takut, kita nanti mau tinggal di mana? Ya udahlah. Akhirnya setelah kuliah itu sorenya mereka balik dan ternyata malamnya Ardian sendiri yang mengalami kejadian yang aneh. Waktu itu Ardian naik ke atas, dia langsung tidur dan di tengah malam itu dia kebangun. Ardian ini kebangun karena mendengar ada suara berisik kayak suara 3 orang perempuan yang lagi ngobrol di bawah. Dan suaranya itu seperti bisik-bisik. Ada yang ketawa, ada yang ngobrol. Dah samar-samar seperti itu, Ardian ini penasaran. Dia beranjak dari tempat tidurnya, menuruni tangga dan suara ini semakin keras. Seolah-olah suara ini ada di bawah tangga. Tapi Ardian nggak berani turun, dia cuma dengar suara perempuan ini semakin keras. Jadi kayak ada sekitar 2-3 orang perempuan yang lagi ngobrol tapi bisik-bisik. Dan nggak jelas apa yang diomongkan. Kemudian dia naik, balik ke kamar, dia tutup pintunya sampai pagi hari. Terus dia cerita ke Tomat, "Mat, semalam itu aku dengar ada suara cewek yang lagi ngobrol. Ada sekitar 2-3 orang. Itu persis di bawah tangga. Kamu dengar nggak malam itu?" "Enggak, aku nggak dengar. Kamu jangan nakut-nakutin, Yan." "Iya, aku tuh sampai turun, sempat turun. Dan aku dengar suara perempuan itu bisik-bisik." "Waduh, berarti kamu juga digangguin." "Ya udahlah, kita nggak usah mikir masalah itu, nanti kita malah takut." Akhirnya mereka melakukan aktivitas lagi di kampus, sibuk dengan kesibukan kampus. Sampai di hari Minggu itu mereka memutuskan untuk bersih-bersih. Karena sudah hampir 1 bulan lebih itu rumah ini nggak dibersihkan. Banyak sarang laba-laba dan lain-lain. Minggu siang itu mereka mulai bersih-bersih. Dibersihkan semua, mereka nyapu, ngepel dan lain-lain. Sampai di sore hari mereka sudah beres-beres. Mulailah si Ardian ini kebiasaannya dia sholat maghrib, karena kebiasaan di kampung itu setelah sholat itu dia selalu baca Quran. Nah waktu itu Ardian sholat seperti biasa, dia sholat maghrib. Nah pada saat rakaat kedua di sudut mata itu dia ngelihat kayak ada perempuan yang duduk di kursi. Nah karena dia posisi sholat, dia tetap melanjutkan sholat. Sampai pada akhirnya dia salam, dia noleh ke kanan, ternyata perempuan ini udah nggak ada. Noleh ke kiri, perempuan ini nggak ada, dia lanjutkan baca Quran. Nah pas baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ada suara perempuan ini yang nangis di belakang. Nah perasaan ini sudah nggak enak. Akhirnya Ardian ini tetap baca dan suaranya tambah dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata perempuan ini semakin keras. Terus Ardian ini nyoba kencangkan lagi suaranya. Nah suara perempuan ini kayak di belakangnya Ardian. Kayak kesakitan, yang nangis kesakitan. Nggak lama Ardian ini tetap mengeraskan suaranya sampai perempuan ini jerit dari kejauhan. Terus kayak lari gitu. Nah Ardian agak takut. Setelah baca Quran itu, ditaruh Qurannya, dia cepet-cepetan turun ke bawah. Dilihat itu Tomat masih nonton TV santai. "Mat, kenapa? Kamu dengar nggak ada suara perempuan yang jerit tadi? Ada perempuan yang nangis juga." Nggak dengar apa-apa. Aku dari tadi nonton TV." "Oh ya udahlah kalau gitu." "Kenapa emangnya?" "Udah nggak apa-apa lah." Ardian ini balik ke kamarnya, terus dia tidur. Malam itu di sekitar jam 12:30, Ardian itu ngerasa di tangga itu ada yang lari, naik turun seperti itu. Karena suara tangganya ini, kalau ada orang yang naik itu pasti dengar. Nah suara itu terus menerus seperti itu. Jadi kayak ada orang yang lari ke atas. Dia turun lagi, didengerin terus. Ini siapa yang lari? Tomat ini ngapain? Goda aku atau gimana? Tapi biasanya jam segini Tomat ini pasti udah tidur. Ini siapa yang goda gitu? Didengerin terus, dan suara itu hampir 10 menit terus seperti itu. Jadi
naik, nggak boleh turun lagi, naik, turun. Jadi suaranya deg 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 deg. Penasaran, Ardian pun ini keluar, sekalian dia mau minum, karena minumnya ada di bawah, dia turun tangga. Begitu turun tangga, ada orang itu yang dia nunduk, perawakannya seperti Tomat, dia ini bawa guling warna putih itu, dia bawa gitu, dia naik ke atas. Jadi sempat Ardian ini berpapasan sama orang ini, dia naik sambil nunduk. Nah waktu itu karena Ardian nggak berpikir aneh-aneh, oh mungkin mau ngambil sesuatu di kamarku si Tomat ini, dia turun minum. Lah pada waktu minum, ternyata Ardian ini ngelihat ke kanan, Tomat itu masih tidur di depan TV. Dia sambil megang remote gitu, dan TV masih nyala. Duh, langsung dia ini, yang air yang diminum ini disemburkan, secara otomatis disemburkan, terus dia langsung bangunin Tomat. Dan tanpa terasa dia itu terkencing-kencing di situ. Jadi waktu manggil Tomat, Mat, bangun Mat, ayo pindah ke kamar, ayo pindah ke kamar. Nah posisi Ardian itu udah kencing di situ, kencing di celana dan udah netes-netes di situ. Saking takutnya waktu itu, dia ajak Tomat, kenapa? Ayo aku tidur di kamarmu aja. Oh ya. Karena Tomat waktu itu posisi baru bangun tidur, mereka pun masuk ke kamar Tomat. Nah pagi harinya Tomat ini bangunin si Ardian, Yan bangun Yan, udah subuh, ayo sholat dulu. Nah begitu Ardian bangun, si Tomat ini sempat bilang, dan ada kejadian lucu di situ. Tomat ini bilang ke Ardian, Yan, kok kasurku kok bau kencing ya, kayak kencingnya kucing, tapi padahal nggak ada kucing di sini. Ah iya Mat, mungkin ada kucing yang masuk kali, kan pintunya nggak dikunci. Iya juga mungkin ya. Akhirnya Tomat pun keluar. Nah begitu Tomat keluar, di depan pintu, persis di depan tempat minum itu, Tomat itu kakinya kena air kencing yang kemarin Ardian itu. Jadi begitu kakinya kena kencing, wah ini air kencingnya di sini. Wah ya berarti ini kelakuannya kucing, kata si Ardian gitu. Jadi saking takutnya Ardian malam itu, sampai dia terkencing-kencing, dan pagi harinya dia nggak mau berani bilang ke Tomat kalau dia yang kencing. Akhirnya setelah kejadian itu mereka pun berkemas-kemas dan mereka pun berangkat ke kampus. Setelah berangkat dari kampus itu, di malam-malam selanjutnya banyak kejadian-kejadian yang aneh. Malam itu ketika mereka pulang dari kampus, ada salah satu warga ini yang negor. Kebetulan salah satu orang warga ini baru pulang, dia ketemu dengan Ardian dan Tomat. Mas penghuni baru ya di sini? Iya Pak. Mas kalau bisa, kalau setiap malam kalau ada perempuan jangan diajak masuk ya. Kalau memang ada tamu, izin dulu ke Pak RT. Jangan sembarangan ngajak perempuan masuk. Apalagi kalian ini kan belum berumah tangga. Lah, si Ardian sama Tomat ini saling ngelihat satu sama lain. Loh Pak, kami ini nggak pernah bawa perempuan. Kami ini nggak pernah sama sekali bawa teman di sini. Belum pernah sama sekali. Loh, banyak laporan dari warga itu yang ngelihat ada perempuan itu yang sering duduk-duduk di depan. Kalau memang ada perempuan itu, dia ini penghuni di sini, harusnya sampean izin dulu ke RT setempat. Nggak gini caranya. Ini peringatan ya Mas. Nah terus si Ardian ini menjelaskan berkali-kali ke bapak-bapak ini, Pak, mohon maaf kami ini nggak pernah bawa masuk teman, apalagi teman perempuan. Yang bapak lihat ini bukan teman kami. Walah kamu nggak usah ngawur, udah ini peringatan buat kalian. Akhirnya bapak-bapak ini pergi. Lah disitulah Ardian ini ngerasa semakin takut sama si Tomat. Mat, terus yang dilihat orang-orang itu siapa ya, ada perempuan? Nggak tahu. Ini apa ada hubungannya dengan perempuan yang tak lihat itu, yang dia menampakkan dirinya dengan pakai baju putih itu? Ya nggak tahu juga, udahlah nggak usah terlalu dipikir lah. Mereka pun tidur. Nah malam itu gangguan ini semakin sering terjadi. Jadi malam itu pengakuan dari Ardian, mereka ini dengar ada suara perempuan ini yang ketawa kebak-bak. Dan posisinya itu di sekitar jam 1 malam. Sampai-sampai Ardian yang sebelumnya ini tidur, dia ini dengar ada suara perempuan yang cekikian ketawa di bawah. Sampai seperti orang yang bercanda dengan temannya. Nah waktu itu Ardian ini saking terganggunya, dia ini ngambil sapu dan berniat mau melempar sapu ke suara tersebut. Nah begitu Ardian ini turun, ternyata suara perempuan ini nggak ada lagi.
Terus Ardian ini masuk lagi ke kamar, suara perempuan ini kedenger lagi. Wah, wah. Jadi ketawanya bener-bener seperti orang yang ketawa berisik di bawah. Jadi seolah bener-bener ada orang di bawah. Tapi begitu Ardian turun lagi, suara ini nggak ada lagi. Sampai akhirnya pagi itu, Ardian ini bilang ke Tomat temannya, Mat, ini gangguannya ini bener-bener, kita ini bener-bener ngerasa terganggu loh dengan mereka. Iya Yan, gini aja, gimana kalau kita ngubungin si Rahman. Nah Rahman ini temennya Tomat dan Ardian. Rahman ini memang sudah biasa ngelihat hal-hal yang semacam itu, dan menurut mereka si Rahman ini bisa mengusir makhluk-makhluk semacam ini. Akhirnya diundanglah Rahman, mereka cerita kalau kontrakannya itu sering ada gangguan. Rahman pun siang itu masuk ke kontrakan Ardian sama Tomat. Begitu masuk pertama, yang dilihat pertama oleh Rahman ini adalah satu kamar yang ada di depan. Begitu Rahman ini lihat ke kamar itu, langsung Rahman ini lihat ada satu bingkisan seperti kertas yang diselipkan di atas pintu. Begitu diambil dan dibuka, mereka semua ngelihat bingkisan itu ada tanah berwarna seperti merah, kemerah-merahan, dan ada satu peniti. Rahman ini bilang ke Ardian dan Tomat, kalian tahu ini apa? Memangnya apa itu, Man? Ini tanah kuburan. Hah? Terus siapa yang naruh situ? Ya nggak tahu, mungkin pemilik rumahnya. Ya udah ini kita buang aja, kita bakar. Dibakarlah oleh Rahman. Setelah itu Rahman ini memutuskan masuk lagi ke rumah, dan begitu sampai di dapur, tepatnya persis di toilet yang ukurannya nggak wajar itu, Rahman ini kakinya seperti terseret ke belakang. Jadi kayak bener-bener ada penolakan di situ. Jadi Rahman yang jalan tiba-tiba mundur seperti diseret. Seret gitu loh. Ardian dan Tomat yang ngelihat situasi pada waktu itu agak kaget loh. Kok bisa keseret gitu, Man? Iya, ini energinya kuat sekali ini. Bener-bener energinya kuat. Jadi pada waktu itu pengakuan dari Rahman, begitu dia ada di depan toilet yang kecil itu, kakinya keseret, dia ngelihat ada semacam seperti makhluk hitam. Dia ini jalannya merambat dan matanya merah, ngelihat ke arah Rahman. Dia turun dari tangga. Waktu itulah Rahman bilang ke Ardian sama Tomat, yuk kita ngobrol di depan aja yuk. Kita ngobrol di ujung gang aja. Suasananya nggak enak di sini. Ya. Mereka pun keluar. Nah di ujung gang itu baru Rahman ini bilang bahwa di depan toilet itu kayak ada anak kecil yang ukurannya kerdil-kerdil. Dia ini pakai celana dalam dan matanya itu agak menyirip ke belakang. Dan mukanya itu seperti muka keriput. Nah, mereka ini, anak-anak kecil ini berlarian sambil melihat ke arah Rahman. Nah, waktu itu ada sosok perempuan yang kayak dorong Rahman. Makanya dia ngerasa seperti terdorong ke belakang. Badannya seperti keseret. Dan makhluk yang turun dari atas ke bawah itu seperti singa tapi ukurannya besar. Dia merayap dan matanya merah memandang ke arah Rahman. Dan menurut Rahman inilah adalah penunggu yang paling jahat di sana. Waktu itu Rahman sempat bilang ke Ardian sama Tomat, Mat, aku minta maaf, aku nggak bisa menangani ini karena ini jahat sekali yang penunggu di sana. Kalian cari orang yang lebih pintar dari aku lah. Aku udah nggak mampu aku bener-bener energiku bener-bener nggak kuat menangani itu. Wah ya udahlah kalau gitulah. Nah setelah kejadian itu, si Ardian dan Tomat ini nggak berani lagi tidur di situ. Akhirnya Ardian ini bilang ke Tomat, Mat, gimana kalau kita tidur di kontraknya Sony aja? Nah Sony ini juga salah satu teman mereka. Sony ini anaknya seorang pengusaha. Dia tinggal di satu rumah yang besar di sana. Dia bilang ke Sony, Son, boleh nggak kami tinggal di sini? Karena kontrakan kami yang sebelumnya itu bener-bener angker. Nah Sony bilang, ya nggak apa-apa, aku malah seneng ada temennya. Akhirnya mereka pun tinggal di situ. Si Ardian dan Tomat tinggal di situ, dan hari kedua tinggal di situ, Tomat ini pamit ke si Ardian. Dia bilang kalau orang tuanya yang di Aceh ini sakit, ayahnya sakit, dia harus pulang ke Aceh. Waktu itu si Tomat pamit, dan di situ Ardian tinggal sama Sony. Jadi berhari-hari tinggal di situ, dan pengakuan Ardian itu sampai karena barang-barangnya masih ada di kontrakan lama. Jadi pengakuan Ardian itu berhari-hari dia ini nggak ganti baju.
sampai celana dalam ini juga nggak ganti baju, nggak ganti celana dalam, sampai kemudian dia ini ngerasa gatel semua. Dia sempat bilang ke Sony, Son, boleh minta tolong nggak anterin aku ke kontrakan lama ambil baju dan juga ambil celana dalam, karena celana dalamku ini sudah nggak ganti seminggu lebih. Dia bilang gitu. Wah gila kamu itu, mending beli aja lah. Enggak lah, aku masih ada stok celana dalam, dia bilang gitu. Nah akhirnya Sony nggak mau nemenin, karena pada waktu itu Sony masih ada kerjaan, dia bikin skripsinya, nyelesain urusan skripsinya. Jadi waktu itu si Ardian ini sempat mikir, ini kalau nggak pulang, aku nggak ambil celana dalam, sedangkan celana dalam ini sudah dibolak-balik. Ini keterangan Ardian seperti itu. Akhirnya dia memberanikan diri malam itu. Mulai jam 7 malam itu dia berpikiran, ini kesana nggak ya? Kalau nggak kesana nggak ganti baju, nggak ganti celana dalam. Sampai jam 9 itu dia mikir seperti itu, terus akhirnya jam 9 malam dia beranikan diri pulang ke kontrakannya itu. Ternyata begitu masuk gang, dia itu ngelihat ada keramaian di rumah di sebelahnya itu. Di rumah itu ada karangan bunga turut berduka cita. Waktu ini siapa yang meninggal? Ternyata begitu dia di kontrakan itu masih banyak orang yang rame. Dia sendiri karena baru ngontrak di situ nggak tahu siapa yang meninggal. Begitu Ardian ini mau masukkan motornya, ada 2 orang pemuda yang di situ datengin si Ardian itu. Bos, kamu tinggal di sini itu baru ya bos? Oh iya bang, mohon maaf bang, kenapa bang? Kamu tak peringatin ya, kalau bawa temen cewek itu kamu izin dulu ke RT. Apalagi di sini ini baru ada keluarga yang berduka. Harusnya kalian nggak rame-rame kayak gitu seperti semalam. Loh, maksudnya gimana ya bang? Ya kalian kemarin itu rame-rame, suara cewek, ketawa-ketawa, cekikian seperti itu. Nggak sopan kalian itu. Di sini ada keluarga yang berduka, kalian ketawa cekikian lah. Ardian ini juga ngerasa bingung loh. Mohon maaf bang, ini nggak ada orang di sini. Saya udah hampir 1 minggu lebih nggak pulang ke kontrakan ini. Lah, nggak lama kemudian ada bapak-bapak yang datang, coba nengahi mereka. Dia bilang, ini mas, mohon maaf ya mas, beberapa malam kemarin itu ketika keluarga ini berduka itu, kami itu mendengar, semua warga di sini mendengar ada suara perempuan yang ketawa terbahak-bahak di rumah ini. Lah pikiran kami kan ada orang di sana. Ketika kami mau negur juga nggak bisa masuk karena tergembok pagernya. Iya pak, saya jelaskan kalau saya itu ngontrak di sini sama teman saya, dan teman saya ini laki-laki, dan selama saya ngontrak di sini nggak pernah masukkan perempuan. Apalagi sudah seminggu lebih ini saya nggak tinggal di sini, saya tinggal di kontrakan teman saya, dan teman saya satunya itu sudah pulang ke Aceh. Lah semua keluarga ini saling berhadapan-hadapan satu sama lain, tetangga juga agak heran. Akhirnya dirangkul si Ardian ini, mas bisa ngobrol sebentar. Mereka pun ngobrol di pojok situ. Bapak-bapak ini pun menjelaskan, masnya ini sudah berapa lama ngontrak di sini? Baru 2 bulanan pak. Masnya tahu nggak tentang sejarah rumah ini? Nggak tahu pak. Tapi tahu nggak pemiliknya siapa? Tahu pak, seorang pengusaha toko emas. Ya, jadi menurut keterangan warga sekitar itu, pemilik rumah ini itu pakai pesugihan, dan orang-orang itu sering kali melihat orang ini seperti menumbalkan sesuatu di rumah ini. Tapi orang-orang nggak berani menegur karena nggak mau menuduhkan hal-hal yang macam-macam ketika nggak ada bukti. Akhirnya Ardian ini berpikir flashback, dia memikirkan yang lalu-lalu. Ya mungkin ada benarnya pak, Ardian bilang, karena selama kami tinggal di sini itu banyak diganggu. Iya mas, dulu sebelum masnya itu ada pasangan suami istri juga yang ngontrak di sini, dan mereka nggak lama kemudian pergi dari situ karena merasa terganggu. Sering kali ketika pulang itu ruang tamunya itu seperti diacak-acak, dan sering kali suaminya itu digoda oleh perempuan, sosok perempuan yang pakai baju putih gitu. Sampai mereka pun ini sering cekcok dalam rumah tangganya. Nggak tahu apa ada hubungannya dengan rumah ini atau enggak. Dan ada juga paranormal yang sempat mendatangi ke rumah ini yang didatangkan oleh pasangan suami istri ini. Ternyata
pengakuan paranormal ini, rumah ini panas. Hawanya panas sekali karena di dalam itu sengaja ditanam tumbal. Persis di dalam kamar itu, di bawah kamar itu ada sepasang kepala kerbau yang ditanam di sana. Itu memang sengaja untuk tumbal. Oh gitu ya Pak? Iya, ya ini bukan nakut-nakutin masnya. Tapi sekali lagi kami cuman mengingatkan ke masnya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Akhirnya setelah dikasih tahu oleh bapak-bapak itu, Ardian ini minta tolong ke bapak-bapak ini, Pak, saya bisa minta tolong ditemenin masuk ke dalam, mau ambil barang-barang gitu. Akhirnya ada bapak-bapak itu dan orang-orang yang di sana nemenin Ardian, dia ngambil barang, diambil barang-barangnya dan Ardian menuju kembali ke rumahnya Sony. Setelah kejadian itu pun, rumah itu sudah nggak ditempatin lagi oleh Ardian, dan nggak berapa lama Tomat pun kembali ke Medan, dia ambil barang-barangnya, sampai kontrakan ini selesai setahun, rumah ini nggak lagi ditempati oleh Ardian dan Tomat. Nah, kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2005 di Medan, diceritakan oleh Ardian, dan Ardian ini asalnya dari Aceh. Salam kami untuk teman-teman yang ada di Aceh, Medan, dan sekitarnya. Terima kasih untuk mengirim cerita ini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.